Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Selamat pagi dan assalamualaikum. Ini teman-teman bisa lihat nih, aku lagi pamerin rumah aku yang super berantakan banget. Jadi video ini aku pengen bikin video temanya bersih-bersih. Jadi temenin aku buat bersih-bersih kali ini ya. Bersih-bersihnya nggak banyak kok, cuma bersih-bersihin lantai, 3 space ini aja sih. Lemari kecil itu sama dengan si meja makan atau meja TV itu. Sebelum bersih-bersih, aku harus masukin para bocil-bocil kucing ini dulu ke kandang. Karena ini kebetulan kucing aku lagi lahiran punya kitten 6 kecil-kecil gini. Jadi kalau lagi mau bersih-bersih ini mereka harus bener-bener dimasukin ke kandang. Kalau enggak aku enggak bakal bisa bersih-bersih. Pasti direcokin sama mereka. Nah ini udah aku masukin semua mulai dari emaknya. Terus kitanya tuh banyak banget kan bocil-bocilnya sampai 7 ekor nih cuma mereka. Urusan kita udah selesai, sekarang aku lanjut ini ngebersihin space yang lemari dulu. Di sini aku turun-turunin aja nih barang-barang yang sekiranya memenuhi tempatnya, karena aku mau dilap-lapin dulu lemarinya pakai tisu basah supaya ngilangin debu-debu dan bulu-bulu kucing. Karena kalau pelihara kucing banyak itu pasti banyak bulu-bulu bertebaran di permukaan-permukaan benda pokoknya. Gak ngerti ini si lemarinya udah amburadul, barang-barang aneka ragam udah aku tumpuk semua di situ. Memang seminggu ini aku rada males ngeberesinnya, makanya aku biarin lah tumpuk-tumpukin gini, tunggu hari libur gini barulah aku bersihin tempatnya ini. Ini kayak ada obat-obatan kucing, ada serum muka, ada silet, pokoknya campur aduk lah semuanya kayak gitu. Ini kucingku juga kepo. Kucingku mas setiap kali orang bersih-bersih pasti dia sekepo itu. Dan aku bersih-bersihnya ngelap-ngelapnya pakai tisu basah ya teman-teman. Jadi agak boros sih sebenarnya aku tuh dengan tisu basah. Tapi mau ngelap-ngelap disemprot pakai air pakai lap gitu mager, padahal ada tuh lapnya sama semprotannya, tapi kayak males lah, lebih ringkes pakai tisu basah. Ini dilap-lap semua di atas-atasnya, center segala, di tempat yang kotak ajaib itu. Aku nggak ngerti namanya apa, aku sebutnya kotak ajaib, supaya bulu-bulunya hilang dan debu-debunya hilang. Nah tadi jam tangannya aku masukin ke dalam kotaknya itu karena memang itu tempatnya, cuma karena aku kadang pakai gonta-ganti makanya aku biarin di luar. Tapi ini aku cukup satu lah, nggak usah gonta-ganti dulu biar lebih rapi semuanya. Ini di pojokannya aku masukin lagi nih, kayak ini buku-buku kecil itu adalah Yasin. Aku taruh di situ supaya lebih mudah ketika nanti habis sholat bisa kalau mau baca Yasin tinggal ambil. Ini kayak voucher udah nggak berlaku aja masih aku simpan, seneng banget ngumpulin sampah. Oh ya itu ada brosur motor tuh, nanti aku bakal bikin video deh ngebahas tentang si brosur motor ini. Next lah aku bikin sehabis video ini. Lalu aku balikin lagi keranjangnya, tapi ini aku keluarin lagi nih karena keranjangnya wajib ain untuk dilap, nggak boleh lupa. Isi keranjangnya ini juga random banget isinya, padahal maksudnya mau diisi kayak perminyak-minyakan gitu, karena kan aku udah jompo ya, jadi butuh kayak minyak tawon kayak gitu, terus fresh care, fix kayak gitu. Pokoknya semua perminyak-minyakan lah di situ supaya mudah gitu nyarinya kalau malam-malam tiba-tiba kembung atau tiba-tiba migran kumat itu. Nah kalau yang tas ini itu untuk flash disk supaya nanti kalau mindahin data ke laptop atau ke flash disk itu mudah, jadi ditaruh di situ. Pokoknya aku tuh memudahkan diriku untuk menjangkau benda-benda yang sekiranya aku butuhin cepet kayak gitu, karena agak mager anaknya kalau mesti gerak bongkar dulu ini itu nyari, kadang juga lupa simpennya di mana. Kalau di situ tuh niatnya biar kelihatan, tapi kadang anaknya suka geragas ngambilnya sembarangan, akhirnya numpuk-numpuk gitulah, berantakan. Lanjut ini ngeberesin yang bagian bawah lagi, aku ngeberesin percas-casan. Ini keranjangnya untuk charger gitu supaya lebih mudah ngambilnya. Itu ada diffuser tapi udah jarang banget aku pakai, bahkan hampir nggak pernah, karena aku ada baca kalau kucing itu nggak boleh kena aromaterapi diffuser gitu. Makanya akhirnya aku tuh mau ngejalain diffusernya ragu, akhirnya ya disimpan lah kayak gitu daripada kucingnya kenapa-napa. Itu tempat charger, ada roll pembersih bulu. Ya ampun ini ternyata nggak kelihatan di kamera, maaf banget ya teman-teman, aku lupa nundukin kameranya. Pokoknya pada intinya ini charger lah yang dibersihin, baru bagian kotak-kotaknya itu cuma aku lap-lap gitu aja. Dan ini juga kotak penyimpanannya random, nggak tahu isinya apa aja, pokoknya aku simpan aja ke situ yang kayak berbau-bau kayak elektronik kayak gitu-gitu, aku simpan ke situ. Kalau kotak atasnya itu adalah kotak make up aku, jadi supaya mudah kalau aku mau berangkat kerja tinggal ambil di situ aja make upnya.
Urusan lemari sudah, lalu kita move ke sini ngeberesin makanan para kucing-kucingku. Ini kalau bocil-bocil tadi makan itu mereka berhamburan di lantai, jadi harus dipungutin, dimasukkan lagi ke dalam tempat makannya. Karena kan kalau dibuang sayang ya, itu banyak banget soalnya kalau dikumpulin. Jadi aku masukin aja. Ini si Embul juga udah ganggu aja mau makan, gak sabar banget. Pokoknya kucing ini kalau orang lagi beres-beres di situ juga mereka sibuk. Aku heran juga kenapa kayak gitu. Kalau kita lagi bareng-bareng mereka juga tidur tuh, nggak ada yang ngerecokin kayak gini. Ini kayak tempat-tempat makannya di pinggirannya itu pada jatuhan semua di situ. Ini kardus-kardus bekas untuk tempat bobok mereka. Yang bocil-bocil tuh senang banget main di kardus ini, makanya kardusnya nggak aku buang, tapi aku taruh di bawah meja kayak gini aja. Ini ngeberesin meja isi barang dagangan para kucing-kucing. Jadi aku itu FYI iseng-iseng ngebeli barang-barang sedikit-sedikit kayak gini untuk dijual di aplikasi TikTok, karena aku punya TikTok untuk kucing itu followersnya udah lumayan, tapi belum banyak banget, tapi setidaknya ada sedikit. Dan ini barang-barang rencana mau aku jual di situ sambil live atau sambil bikin video gitu. Makanya ini barang-barang mereka. Alhamdulillah sih kucing-kucingku ini pintar mencari nafkah sendiri, jadi tidak pernah merepotkan aku, malah aku yang ngerepotin mereka sebetulnya dari hal keuangan. FYI makanya aku nggak pernah ada budget keuangan tentang pembelian makan kucing atau perawatan kucing, karena memang mereka punya penghasilan sendiri, jadi nggak ada ganggu gugat sama sekali uang gaji aku. Bahkan kadang penghasilan dari mereka itu berlebih, yang malah bikin tabungan aku bertambah. Alhamdulillah dengan adanya melihara kucing ini rezeki jadi dipermudah. Tadi tisu basahnya masih banyak basahnya, makanya aku mau bersihin tuh segala roll kayak gitu, pokoknya jangan sampai rugi lah. Nah ini tempat makan mereka dan itu makanan mereka aku pisahin. Nah oke, kebutuhan kucing tadi udah beres. Sekarang lanjut kita beresin si meja multiguna ini, meja TV ya, meja rice cooker, pokoknya meja semua-muanya. Ini ada segala tripod bekas aku live tadi malam, masih berantakan di situ. Pokoknya kalau habis live malam itu kecapean banget. Berapa hari ini aku kan mulai aktif live di TikTok tuh untuk TikTok kucing ya. Kalau TikTok keuangan aku nggak ada buat. Nah jadi kalau malam itu udah kecapean, maka udah nggak bisa beres-beres lagi. Nah ini pokoknya aku pinggir-pinggirin dulu semuanya supaya aku bisa lap meja ini. Oh ya, itu uang yang tadi aku dapetin di lemari aku masukin ke dalam celengannya itu kayak suntik-suntikan itu suntik-suntikan obat untuk kucingku ya, karena kebetulan yang kecil-kecil lagi agak mencrit, jadi aku suntikin obat kayak gitu. Nah itu ditaruh di toples aja. Toplesnya ini toples bekas kue, tapi aku jadiin toples serbaguna lah pokoknya kalau anak kos mah harus kreatif ya, ngegunain apa aja, karena kalau mau serba beli itu boros juga jatuhnya sayang. Nanti kan kalau pulang itu barang yang dibawa bakal banyak banget. Ini aja aku udah pusing nih mikir tahun depan mau pulang itu barang aku kok udah beranak pinak banyak banget kayak gini. Padahal ada kepengen beli kayak tempat-tempat lagi box-box gitu supaya nyimpan barang lebih rapi-rapi, tapi aku pikir udahlah seadanya aja, karena tinggal setahun juga aku ngerantau. Sayang banget kalau harus beli aneka ragam, nanti kalau pindahan itu repot, malah kebanyakan bawa barang. Ini rice cookernya aku turunin dulu, bakal aku bersihin. Teman-teman harus rajin ya ngebersihin rice cooker itu, karena itu kan tempat kita masak nasi. Jangan sampai jarang dibersihin, jadinya kotor malah menjijikkan, jadi bikin sarang penyakit deh nantinya. Nah ini aku bingung nih, ada kertas-kertas segala macam di meja-meja ini, bingung kertas apa. Itu rasanya kayaknya kertas kalau aku mau bikin video biasanya aku nulis tuh, ngetik-ngetik di kantor baru aku print ya, biasa hemat lah beb. Jadi nggunain fasilitas kantor semaksimal mungkin. Baru ini tempatnya ini adalah tempat untuk vitamin-vitamin kucing-kucing aku. Kenapa aku taruh di meja ini? Supaya memudahkan, karena aku kan sering kasih makan wet food tuh buat kucing, jadi buat ngambil vitaminnya lebih mudah kayak gitu, deket aja. Padahal di ruang tamu depan itu banyak juga perkakas mereka kayak gitu. Jadi rumahku ini ya kolaborasi lah, barangnya penuh dengan keperluan kucing dengan barangku, pokoknya balap-balapan kayak gitu. Makanya kayak kalau mau nambah-nambah lagi tuh aduh udah dulu deh, soalnya udah pusing kebanyakan isi. Nah ini jangan lupa dilap-lap juga ya tempatnya supaya menghilangkan debu dan bulu-bulu kucing. Nah ini tinggal ditata-tatain aja lagi. Itu toples untuk masker, itu toples bekas toples kue juga tuh. Kemarin mama aku ada datang bawa toples itu, bawain kue rasanya kalau nggak salah udah lama. Nah toplesnya aku ambil buat dijadiin tempat masker supaya nggak beli lagi, kan kalau beli lumayan lah ya mahal.
Nah ini kayak jam tangan, pokoknya jam tanganku itu bertebaran di mana-mana. Itu aku sisain satu aja yang bakal aku pakai tiap hari, yang dua aku simpan masukin kotak yang tadi. Nah ini endingnya cemilan-cemilannya aku singkirin aja deh karena terlalu penuh. Aku bakal masukin ke dalam lemari yang biasa aku simpan buat cemil-cemilanku, aku simpan dulu. Dan meja udah selesai, ini lanjut lagi aku bersihin si rice cooker itu yang aku bilang ke teman-teman wajib banget dibersihin, dicuci. Itu tampungan air di belakangnya jangan sampai nggak dicuci, baru bagian-bagian dalamnya kalau aku sih cukup aku lapin pakai tisu basah aja, nggak aku cuci ya kalau rice cookernya kayak gitu. Tapi kalau yang pelapisnya itu dan penampung airnya itu pasti aku cuci karena itu jorok banget kalau nggak dicuci, itu kayak belumut lendir kayak gitu. Itu kucingku anak sama emaknya pada kepo kalau misalkan orang bersih-bersih berasa lagi dipantau bos. Bersih-bersihnya bener nggak nih kerjanya ART satu ini, mungkin di pikiran dia kayak gitu. Nah ya ini rice cookernya dilapnya luar dalam ya, itu bagiannya uapnya juga dilap kayak gitu, jangan cuma dalamnya aja karena kan yang luar juga kotor. Nah itu yang tadi tempat yang tampungan airnya tuh sampai ada hitam-hitamnya kayak gitu. Aku sih usahain seminggu sekali pasti ngebersihin si rice cooker ini, jangan sampai kelewat karena fatal menurut aku kalau nggak dibersihin. Selesai dibersihin, rice cookernya dikembalikan lagi ke atas meja karena memang tempatnya di situ. Nah udah selesai nih urusan rice cooker dan lainnya, lanjut ke bagian atas kulkas. Ini bagian yang terakhir sih, nggak terlalu banyak. Nah di sini tempatnya aku simpan bumbu-bumbu, mie kayak gitu. Tapi ini kayaknya bakal aku kurangin mie-nya biar bumbu-bumbu yang lainnya itu muat ditaruh di dalam raknya itu. Aku keluarin dulu semua isi dari box atau rak sih itu tempatnya, pokoknya gitulah, supaya bisa aku lap-lapin dalamnya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu dilap ya teman-teman ketika bersih-bersih kayak gini, karena kan tujuan bersih-bersih buat selain merapikan juga menghilangkan debu-debu yang ada nempel, karena nggak bisa dipungkiri pasti permukaan benda kita di dalam kamar itu pasti ada debu-debu yang menempel. Nah sini aku taruh tuh semuanya di situ. Kecap-kecapan itu nanti bakal aku refill ulang, tapi aku tinggal aja dulu di situ karena masih ada sisa sedikit, rencananya biasanya mau aku cuci. Lalu aku teh juga aku taruh di atas. Itu teh mulai dari zaman Ramadan gak habis-habis karena aku anaknya jarang banget ngeteh. Lalu mie-nya ini aku masukin aja ke dalam kulkas, ini aku taruh di pinggirannya, ini ada space masih bisa ditaruh mie-mian. Semuanya udah beres, sekarang tinggal lanjut untuk nyapu-nyapu ruangan aja supaya pasir-pasirnya pada minggat. Karena kan memang kotor banget ya semua, apalagi tuh habis dari bersihkan rice cooker tadi itu banyak nasi-nasi kering di lantai. Pokoknya bener-bener disapu-sapu dari seluruh pojok-pojok ruangan, dan barang-barang yang bisa diangkat atau digeser itu wajib banget digeser ya teman-teman, biar bersih semua debu-debunya. Ini aku nggak ngepel karena kemarin sore aku udah ngepel, nanti sore baru aku ngepel lagi. Ini aku bikin videonya pagi-pagi ya. Dan inilah hasil bersih-bersih aku tadi ya, lumayan rapi lah, walaupun nggak rapi banget, setidaknya udah bikin mata lebih nyaman ngelihatnya. Dan buat dicari-cari barangnya juga jadi lebih mudah. Kalau barang live aku biarin aja di meja ini karena nanti kemungkinan aku masih bakal live lagi. Nah ini untuk yang di meja-meja udah beres semuanya, udah rapi lah menurut aku. Ini udah rapi nih, lumayan lah daripada yang tadi udah kayak meja kapal pecah. Mungkin videonya sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Makasih loh yang udah nemenin aku bersih-bersih di pagi ini, dan sampai ketemu video lainnya. Bye bye.